Nama saya Kenny Vidila Seris. Saya saat ini adalah Academy Research Fellow di University of Helsinki. Fokus riset saya itu lebih ke arah structural biology. Jadi saya berusaha mencari struktur protein target tertentu yang tujuannya itu yang bisa dijadikan sebagai drug target atau target obat untuk penyakit tertentu. Kebetulan untuk penyakit yang diteliti oleh saya itu namanya neglected tropical diseases dan juga malaria salah satunya. Kalau untuk neglected tropical diseases itu termasuk di dalamnya itu leishmaniasis dan juga sleeping sickness yang ada di sub-Sahara Afrika. Nah, untuk penyakit-penyakit ini disebabkan oleh parasit seperti leishmania dan juga trypanosoma. Dan parasit ini ketika dia menginfeksi manusia itu, dia itu berpindah dari host insect ke mammalian cell atau dalam hal ini adalah manusia. Dan proses perubahan ini membutuhkan kemampuan dari si parasitnya itu untuk adaptasi. Nah, pada proses adaptasi ini ada organel di parasit ini yang berperan. Jadi ketika organelnya itu dia nggak berfungsi dengan baik, maka dia nggak bisa beradaptasi, akhirnya dia nggak bisa memperbanyak diri atau nggak bisa tumbuh. Si organel ini namanya acidokalsisom, dan saya itu berperan untuk menganalisis struktur dari acidokalsisom secara keseluruhan dan juga protein-protein yang berada di sana. Tujuannya adalah untuk mencari senyawa tertentu yang bisa berinteraksi dengan si protein ini agar fungsi dari acidokalsisom untuk adaptasi ini nggak berfungsi dengan baik. Nah, untuk mendapatkan struktur ini kita perlu alat. Contohnya misalkan di sini kita punya cryo-electron microscopy. Karena si proteinnya sendiri kan ukurannya juga relatif lebih besar, di atas 100 kilodalton. Maka dengan bantuan alat cryo-electron microscopy itu diharapkan kita bisa menentukan strukturnya dan juga kita bisa memahami bagaimana interaksi dari si senyawa kandidat dengan protein struktur targetnya. Sebetulnya untuk menentukan struktur protein atau makromolekul secara umum itu kan ada beberapa teknik. Yang pertama itu secara eksperimental, yang kedua bisa juga sebetulnya secara in silico atau prediksi. Nah, untuk yang eksperimental itu ada 3 jenis metode yang biasa peneliti pakai. Yang pertama itu X-ray crystallography. Nah, untuk X-ray crystallography itu kita harus memurnikan si protein yang ingin kita tentukan strukturnya. Setelah itu kita buat kristalnya. Jadi bottleneck-nya itu harus mendapatkan kristal si proteinnya. Itu X-ray crystallography. Yang kedua misalkan pakai NMR. NMR bisa dipakai tapi untuk protein yang memiliki ukuran kecil di bawah 20 kilodalton misalkan. Di atas itu nggak bisa lagi karena kompleksitas processingnya. Yang ketiga adalah cryo-EM ini, dan cryo-EM ini sebetulnya alat yang saat ini lagi booming dipakai orang-orang di dunia untuk menentukan struktur protein, baik dari struktur protein yang relatif lebih rendah, mungkin saat ini sekitar 40-50 kilodalton, sampai struktur yang sangat tinggi, sangat besar, sampai megadalton atau lebih besar lagi. Nah, cryo-EM ini sangat bagus, terutama kita bisa pakai misalkan menentukan struktur protein dari protein kompleks yang diisolasi, protein atau protein kompleks yang kita isolasi, kita murnikan sendiri, ataupun kita juga bisa melakukannya in situ di dalam sel misalkan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat metodenya sangat powerful, dan sampai saat ini pun karena ada kemajuan ini ya dari segi instrumentasi dan juga dari segi software yang bisa dipakai, kemudian detektor segala macam, itu cryo-EM sendiri bisa menentukan struktur protein dengan resolusi yang sangat tinggi, yang relatif sama dengan struktur yang bisa kita peroleh menggunakan X-ray crystallography. Kenapa kita harus mempelajari struktur protein? Intinya gitulah ya. Sebetulnya hal pertama yang harus kita pahami, karena struktur itu menentukan fungsi dan juga sebaliknya. Kita itu mempelajari bentuknya seperti apa supaya kalau misalkan kita mau modifikasi, meningkatkan fungsinya, kita tahu bagian mana yang harus kita modifikasi. Kalau zaman dulu, itu ketika misalkan kita ingin memodifikasi si protein, contohnya zaman dulu itu misalkan kita melakukan apa? Di radiasi misalkan kan, di radiasi si gennya, harapannya itu si gennya itu menghasilkan apa? Kalau misalkan crop gitu ya, tanaman yang unggul gitu kan. Tapi kan itu random sekali, kita nggak tahu, dan kita harus cek banyak sekali kan. Nah, dengan mengetahui struktur, kita bisa tahu struktur kita targetnya apa, struktur protein A misalkan.
Nah, dengan kita tahu struktur protein A, oke, kita tahu strukturnya, ingin memodifikasi supaya fungsi dari protein A itu menjadi lebih bagus lagi, kita tahu residu mana yang harus kita ubah. Jadi lebih targeted dan hasilnya juga bisa lebih cepat. Kita nggak perlu screening lebih banyak. Kalau kita perlu screening lebih banyak, artinya apa? Kita membutuhkan time, energi, resources, cost juga yang lebih besar. Seperti itu.